masjid. Apa iki jenenge? Stadion Supriyadi Kota Blitar. Kandangnya PSBK, guys. If you will do you want to coming here? Oke, kita lanjut ke kiri. Oke, ini jalan apa namanya ini? Jalan apa tuh? Ketoko Rawinoto, iki Gedung Patria Kota Blitar. Gedung perkumpulan, entahlah namanya apa sih, tahu aku. Nah, sebelahnya ada Masjid At-Taqwa, guys. Rumah sekolahan kompleks Muhammadiyah dari penitipan bayi sampai apa namanya? Perguruan Muhammadiyah itu. Yang di sebelah kanannya ada Apollo. Oke. Lanjut ke Jalan Merdeka, kita ke alun-alun. Cut dulu ya. Oke, ini mau jalan ke Merdeka. Ini belok kanan masih jalan TGP, guys. Terus belok kiri sampai Masjid Ar-Rahmah, tempat asrama kami. Oke, ini mulai belok ke jalan TGP. Jadi orang-orang itu berasumsi ini jalan Merdeka, guys. Tapi sebenarnya ini jalan TGP karena perbatasan antara jalan Merdeka dan TGP itu depan itu ada perempatan nanti yang ada plakatnya tengah biru itu. Oke, ini nggak takat ya biar teman-teman tahu lihat indahnya jalan TGP Kota Blitar. Jadi ini khusus sepeda yang ini tengah jalan kita lewati. Jadi ini yang bonceng lawan nggak ada aturan ini. Oke, ini jalan Merdeka, sudah masuk jalan Merdeka. Gas. Nah, teman-teman kalau ke depan itu nanti ada restu kiri jalan, ada Blitar Town Square kanan jalan, sebelahnya ada lapas, kemudian ada alun-alunnya ini Blitar. Aku belum masuk ke sini, guys, nggak sempat, belum ada temennya juga. Nah, ini kiri jalan itu Taman Pecut Kota Blitar. Jadi kita berhenti di kanan jalan tuh. Kita review bentar. Stop di kanan jalan. Maju. Terus. Hop, kanan. Nah. Jadi ini gerbang alun-alun Kota Blitar dari Jalan Merdeka. Oke, ini itu ada masjid di sana. Jadi alun-alun itu di sebelahnya itu pasti ada unsur pemerintahan kota gitu. Jadi kayak pusat peradaban seperti zamannya Rasulullah itu. Kenapa kok di sebelah alun pasti ada masjid? Karena pusat peradabannya orang-orang Islam. Menurutku seperti itu sih filosofinya. Nah, ini alun-alun dulu teman-temanku trekking di sini, di situ tuh trekking. Ini Kota Blitar sudah direnov. Dulu nggak ada tengah-tengahnya apa besi-besi itu nggak ada. Terus di sini belum dibangun juga. Sekarang udah dibangun, guys. Sepi. Teman-temanku nggak ada yang trekking, mungkin lagi istirahat. Alun-alun di ujung sana ada pendopo Kota Blitar, pendopo kabupaten sih. Sana lapas. Nah, itu lagi di situ ada Blitar Town Square. Itu kantor wali Kota Blitar, unsur pemerintahan di sini. Saya dengan Sidul. Nah, ini tuh Taman Pecut Kota Blitar. Dulu di sini banyak toko-toko gitu loh, guys. Sekarang diganti taman. Jadi rame. Kalau malam sih rame. Kalau malam minggu mungkin ada motor herek, balapan liar di sini mungkin. Entahlah. Oke, kita review bentar ya, seperti ini kondisinya. Kota penuh histori, kota penuh dengan cerita yang istimewa untuk kita, guys. Kota perjuangan nih. Oke, jika teman-teman Blitar itu mungkin kebanyakan di sini ada patung koinnya, di mana itu sebagai ikonnya Kota Blitar ini. Tuh, nah itu koi-koi itu. Seperti itu. Kita lanjut. Oke, lanjut ke Jalan Mastrip. Jalan dua arah. Ini ada patung ikonnya di Mastrip, Jalan Mastrip nih. Nah, di sini tuh ada mie ayam Putra Solo yang sangat enak sekali di kanan jalan ini. Nah, mesti rame di sini. Nah, itu. Tapi panas, tapi enak. Di Blitar itu menurutku setauku ada 3 di sini, di depan WIPP sama di depannya Rumah Sakit Mardiwaluyo. Dan yang paling enak itu di sini menurutku. Jadi dulu waktu SMA dan teman-teman itu waktu keluar-keluar makannya di sini carinya pasti itu. Oke, depan itu ada perempatan. Nah, ini perempatan apa ya namanya? Dulu ceritanya konon di sini itu ada helikopter jatuh di jembatan tadi. Itu Rumah Sakit Umum Aminah Blitar.
itu. Jadi perempatan ini ke TGP. Kalau belok kiri sini itu dulu rumah sakit ibu dan anak, sekarang pindah di Melati. Ini jalan TGP, ini rumah sakitnya. Oke, ini TGP, jalan satu arah. Dulu kalau waktu aku naik motor sama teman-teman itu selalu ikut ambil dari sisi sebelah kanan itu, kemudian belok seperti Rossi, ngebuh gitu guys. Dan yang tak bonceng takut kadang kayak gitu, tergantung siapa yang dibonceng. Yap, ini TGP jalan satu arah. Cut. Nah, ini ketemu jalan yang tadi kita sebelah kanan ke Merdeka. Nah, itu depan itu tadi kita berhenti di sana. Ini ke kanan jalan Ahmad Yani, ya betul. Nah, ini PLN-nya, pusat PLN di sini. Ini Ahmad Yani. Kemudian kanan jalan ini ada rumah sakit Katolik Budi Rahayu namanya. Lanjut, nanti ini ketemu tempat di mana kita selama 3 tahun belajar, dan yang bonceng ini 6 tahun di situ. Beda guys. Jadi aku anak apa ya? Sebentar cuma 3 tahun dari SMP. Ini ngarani panti karya sih. Anak-anak di sini tuh diajari sesuatu skill-skill gitu. Ikonik. Nah, ini patung Pak Karno, dan yang besar itu masjid itu masjidnya kita. Dulu kita belajar di situ selama aku 3 tahun, yang bonceng ini 6 tahun. Nah, dulu sering main di sana. Kamar kita di lantai 2 itu. Yang lantai 3 itu buat mainan. Nah, itu aku di lantai 2 itu. Tidurnya anak-anak cowok. Yang bawah itu toko sama kamarnya Abah, ketua pengurus kami. Oke, kita tunjukkan nanti kalau udah jalan masih lampu merah guys. Oke, sudah hijau. Ini masjid kita. Nah, ini itu yang di atas itu tempat ngaji tadi nggak kelihatan. Ini masjid kita guys. Ini motornya Bu Se. Itu sopo kayak mau. Di sini ada geprek. Kita pagi main bola di sini dulu. Hey babe. Ini namanya jalan apa ini? Ahmad Yani, masih Ahmad Yani sampai sana. Mentok itu jalan Kalimantan. Lanjut ke gang kecil, ini dulu jalan pintas menuju rumahnya Pak Karno. Pak Karno presiden pertama kita. Secara umum pasti nganggapnya Pak Karno itu presiden pertama, bahasanya sebelum itu sudah ada, tapi nggak diakui dalam sejarah gitu guys. Ya nanti cari aja di Google terkait the first of president of Indonesia gitu. Indonesian. Ya oke, ini ke rumahnya Pak Karno, Blitar. Ya seperti ini, dulu jalannya nggak sebagus ini sih, masih jelek dulu. Ya ada peningkatan lah, hidup harus ada peningkatan. Depan itu rumahnya Pak Karno persis sudah. Nah ini di balik jalan ini sepi. Kita berhenti di tengah sini, kanan nyamper namanya Istana Gebang guys. Nah itu rumahnya Pak Karno di sana itu. Dulu kita main bolanya di daerah di belakang sana. Dulu belum ada. Oh ya, dulu di sini dengan teman-teman anak-anak sini dulu. Cuma sekarang udah nggak ada. Pulang. Sekarang sudah pindah haluan, bukan lagi main bola tapi main games. Itu rumahnya Pak Karno di sana. Itu masih dalamnya itu masih kayak kamarnya itu kuno-kuno gitu guys. Itu patungnya. Ada gang perdamaian di situ. Jadi dulu ini nggak sebagus ini, masih jelek gitu kan. Ini dulu jadi tukang parkir bis gitu. Jadi kalau ada orang berkunjung ke makam Pak Karno pasti sekalian naik becak ke sini ke rumahnya gitu. Pada pengen lihat rumahnya seperti apa. Dulu kita main bola di sini juga, latihan salto lah, atau pas acara LDKS Muhammadiyah dulu aku bawa ke sini juga. Ada misi-misi gitu, seru lah. Nah ini sudah menjadi kayak bocah seru di sini gitu. Terlalu ramai juga. Itu kita pindah ke kiri lagi. Nah itu ada, ini bangunan baru dulu. Ada impian pas ada gede apa wi? Arsitek sing iki orang ini kan dulu pohon besar ya. Iya, pohon besar itu. Sekarang wis jadi kayak ngono. Kena ya.
Nah itu yang ujung itu Gang Perdamaian tak besarkan. Nah yang ada itu yang ini. Wah di sini dulu Yang ini aduh mana? nggak terawat juga. Ini dulu ini nggak terlalu terawat, sekarang terawat guys. Tempat kita mau tawuran juga sama anak sini ditantang gitu. Dia kabur. Iya, Ini balai kesenian. Dulu ini tempat apa ya? Pusat permainan sih, sekarang sepi. Di sini tuh ada tulisannya karyanya Pak Karno gitu guys. Kayak di makam sana juga ada. Kalau jadi Hindu jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Kalau Kristen jangan jadi orang Yahudi, tetaplah jadi yang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Dengan Kiai Haji Agus Salim. Sebenarnya Kiai Haji Agus Salim itu juga ikut merumuskan terkait kemerdekaan. Cuma sekarang itu Islam kayak tersingkirkan dan orang-orang itu nggak tahu sejarah terkait perannya orang-orang Islam yang dahulu gitu guys. Entahlah. Semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kayak seperti ini kita mau lanjut ke makam tapi nggak masuk, kita review jalannya aja dari luar. Terus kita ke salat maghrib nanti di Masjid Ar-Rahman yang dimana yang viral akhir-akhir ini itu masjid ngarani kayak apa ya, Masjid Madinah ya, betul. Kayak nek payung-payungnya gitu guys. Ntar lihat aja lah. Stop, rasa menyeberang sih. Kalau ini tuh itu Bonrojo. Jadi kalau ke belakang tadi makamnya Istana Gebang rumahnya Pak Karno, tak putar lagi ke sini. Kalau belok kiri itu sudah patung Pak Karno tadi. Di situ ada Masjid Ar-Rahmah tempat kita tinggal. Itu ke Bonrojo. Nah, kita ngambil lurus nanti belok kanan. Kita muter ke Bonrojo, guys. Ini ke Bonrojo dari selatan. Oke. Sudah tutup kalau jam segini. Tutupnya sekitar jam 4 gitu, guys. Menuju jam 5. Di situ ada Bojaseranya kafe lah kalau orang sekarang ngatain. Sebelahnya itu ada tempat lapangan tenis. Di sini Bonrojo dari selatan. Kanan dulu kita. Yes. Ini lapangan tenis. Kalau dulu kita ngopi-ngopi daerah sini sih. Kalau waktu ada acara PI juga itu. Ini gedung buat badminton. Nah ini tuh ada jalan pintas gitu. Di sini ada masjid. Kita sering lewat sini jalan pintas, nggak selalu lewat sana. Ini Bonrojo tampak dari sebelah timur barat deh. Nah ini ada hewan-hewan di dalam sini. Ini pusat hutan kota lah, Pokhara ini jadi tempat yang sejuk ini. Ya jadi ini tuh masjid NU di sini tuh masjidnya orang-orang NU. Sekarang diperlebar, dulu nggak ada, ini diperlebar. Dulu nggak ada ininya juga atapnya, sekarang udah ada masjid. Nah ini gerbang tampak dari barat. Ini pusat pemerintahan nggak tahu apa. Ini Masjid Juanda Haji namanya. Nah itu. Kalau kita ke sana itu udah daerah Garum guys. Daerah Garum sana. Kita belok kiri. Kita lewat jalan pintas. Sebenarnya kalau buat vlog ini nggak seru jalan pintas ini. Karena kita tujuannya ngasih tahu viewers oleh Indovision promoted ya. Terus ya ini jalan pintas anak-anak Rohmah dulu kalau sholat di lapangan tenis, kalau apa namanya, ke tenis aku mau futsal, terus mau ke makam, ini jalan pintas selalu lewat sini. Ya ini gang kecil, gang motor, mobil nggak bisa lewat kecuali mobil-mobilan. Oke kita belok kiri, ini jalan Insinyur Soekarno. Ini jalan dua arah tapi di tengahnya ada taman gitu. Ini kita nggak boleh nganan guys, kita harus ngiri. Ini satu arah. Tapi yang nyetir melawan arah, gila dia. Oke kita review. Ini adalah Wisma Indah, itu ada Al-Maun di situ. Nggak tahu itu Panti Muhammadiyah dulu, kelas SMP SMA. Nah ini juga Panti Muhammadiyah Putra itu. Depan ini lapangan tenis karena jalan. Tuh ada orang tenis. Ini ada buat futsal di dalam gedung ini. Ini Panti Asuhan Kota Blitar atau SMP Muhammadiyah 2 dulu bukan ngarani. Nah ini hotel baru kayaknya. Baru ya ini. Ini namanya Jalan Insinyur Soekarno. Tembus lurus belok kiri ke PIPP, tapi nanti dulu kita mau ke makam, kita review jalannya di makam Bung Karno.
Dulu waktu LBTD Blitar sama teman-teman habis LBTD itu kita kasih bonus jalan-jalan ke Kota Blitar, terutama ke makam Bung Karno sama penataran. Jadi dulu penutupan LBTD itu di pantai. Oh, penutupannya di sih, apa namanya, Candi Penataran di atas, di candinya di atas. Ini ke makam. Jadi depan itu nanti jalannya ditutup, nggak bisa lanjut. Entahlah, tapi bisa sih kayaknya. Menurutku mobil sih yang nggak bisa lewat. Iya, mobil. Oh ya, dulu selain tempat trekkingku di alun-alun tadi, kita itu juga pindah-pindah gitu di taman-taman. Salah satunya di makam Bung Karno. Apa ya, namanya trekking kan cari fans lah, uji gigi ke penonton gitu. Seringkali kita pamer-pamer skill di situ. Ya, gitulah. Ini namanya Jalan Insinyur Soekarno. Diganti paving san jalannya. Oh ya kan, itu sudah lurus, nggak boleh mobil, harus belok kanan atau belok kiri. Tadi belok kirinya itu nggak ke depan, belok kiri nggak ada. Tutup. Kecuali kalau mau masuk kita belok kiri lewat gang-gang gitu. Nah, ini makam Pak Karno, perpustakaan. Dulu aku pernah punya kartunya, tapi sudah mati. Oh, motor bisa lewat ya? Oh, parkir. Oke, kita ngirit dulu guys. Kita masuknya dari sini, nggak boleh lurus. Oke, makamnya ya kayak gitu aja. Nanti kita nggak masuk karena kita tujuannya nggak masuk, cuma review jalannya kemana-mana gitu, atau ikonnya Kota Blitar. Kalau ini Taman Sentul, dulu juga sempat trekking di sini. Ini jalannya, nah ke situ guys. Itu ditutup. Situ. Banyak orang pacaran di situ, banyak trekking, banyak apalah. Nyawa berhenti enggak kene? Itu Taman Sentul. Apa ya, masih banyak pohon-pohonnya gitu. Tamannya banyak pohon. Ini jalur pintas namanya, jalan pintas, menghindari polisi. Kadang lewat sini kalau di makam banyak polisi. Sekarang tapi nggak ada, jarang. Oke, kita lurus ke PIPP. Jadi Blitar itu sebenarnya kecil kotanya guys, dan ikonnya itu deket-deket banget. Kalian itu nggak perlu waktu yang lama-lama untuk ke Kota Blitar, 1 jam cukup sih. Pokoknya nggak berhenti. Terlalu lama sih 1 jam, tapi aku mengestimasi dalam semuanya terjangkau gitu. Memang kita nggak bisa nyebutin semuanya gitu. Unsur-unsur Kota Blitar itu ya gitu-gitu aja. Beda sama di Malang sama di Surabaya, bahkan lebih Jakarta. Oke, kita lurus, kita ke PIPP, habis itu ke Masjid Ar-Rahman, ke Masjid Nabawinya Kota Blitar. Oke, kan dulu ya, biar nggak lama-lama video. Tinggi YouTube aja. Oke, kita belok kiri. Ini PIPP atau kepanjangannya itu Pusat Informasi KAT. Ini ada tulisannya PIPP. Pusat Informasi Pariwisata dan Pelataran Parkir. Kanan. Kita masuk lah ini. Karena boleh naik motor. Sini dulu sering buat ada event apa namanya? Tip X di sini aku nonton sama Abdul ini sampai jam 11 malam, terus besoknya disidang sama pengurus. Nah, di sini tempat Pujaserah makan-makan biasa, ini permainan anak kecil. Apa namanya, motor-motor gitu kalau malam ada. Dulu pernah naik sama apa ya, sama ponakan apa ya, ada lah. Ini buat belajar apa? Motor. Motornya bro. Alah, noob. Nah, ambruk Senen nih kok. Ini apa ini? Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Nggak tahu nih, aku nggak pernah tahu juga dulu. Ini kenapa ini? Lah. Wes gas. Aku biar lagi langsung lolosin cuy. Prakteknya tulis gagal. Tapi yang kedua berhasil. Ini letter O itu zigzag, itu lurus, ini 8. Kadang anak cewek sering gagal dalam mencari SIM dalam praktek sih. Kalau ujian tulis rata-rata bisa lah gitu. Oke. Ya ini belok kiri ini toko-toko apa ya, batik, terus gambar-gambarnya terkait ikonnya Kota Blitar. Ada ini tutup seperti ini. Ya udah malam sepi juga kan, musim corona. Kita ke sana. Bis itu parkirnya di sini dulu.
ODW kan pernah Jadi jadi guys, guide. jadi guide guide-nya SMK Lumajang. Dulu orang KBBI yang ngajar di sana minta kita jadi guide di Blitar. Dulu kita ke penataran ya sama di pantai di Kampung Coklat. Kampung Coklat. Iya. Ini penataran Kampung Coklat. Iya. Ke makam gak sih? Enggak ya? Iya, makam. Oh makam. Oh iya makam ding. Makam di sini malah nih. Lah ini dulu Muhammadiyah, di sini ada acara di sini juga. Tempat apa aja lah ini pokoknya. Tempat tawuran. Oke, seperti itu kita cut lanjut ke Masjid Ar-Rahman Kota Blitar yang menjadi ikon Kota Blitar, Masjid Nabawinya Kota Blitar. Kita cut sebentar. Let's go. Oke, kita lanjut sambil ngobrol-ngobrol. Ini mie Solo, ayam Solo. Mana sih kalian jalan? Di sini dulu. Lah ini depan ini. Nah, ini yang nomor salah satunya yang tadi tak sebutin di Jalan Mastrip. Kita belok kiri nanti lah kalau kita ketemu motor Vespa Matic, passwordnya adalah yang beli bapaknya yang gaya anaknya. Oke guys, kita lanjut. Los gal. Mas sepatu. Oke, kita cut. Kita lanjut. Depan sini itu ada Stadion Supriyadi yang tadi Mas sebutin. Artinya apa? Itu sudah muterin Blitar dalam jangka waktu sekitar setengah jam. Itu sudah kemana aja gitu guys. Nah ini kita ambil kanan. Itu stadionnya. Kita tadi ambil dari sana lurus. Tapi kita kanan karena kita mau ke Masjid Ar-Rahman Kota Blitar. Oke, ini tuh SMP 7 kalau nggak salah. Nah ini masjid apa stadionnya. Dulu waktu ada acara jalan-jalan juga di sini. Oh, ini jalan kenangan perlu cerita guys. Kita belok kanan, ikonnya Kota Blitar. Ini nanti di situ ada ikan koinya. Cuma kita nggak sampai ke ikan koi, patung ikan koi. Tapi oke, itu di sana ada apa namanya? Vlogku nggak jelas. Ada pertigaan kalau belok kiri ke Semberudel itu tempat kolam renang. Tapi kita ke Masjid Ar-Rahman ini kanan jalan. Kanan dulu. Oh, oke kita ke Semberudel bentar. Ambil kiri. Ini patung ikan koinya yang tak masuk ikonnya Kota Blitar. Nih. Oke, kita ke Semberudel. Itu depan itu kiri jalan. Ini vlognya 22 menit karena tak cut-cut. Mungkin aku estimasi sekitar setengah jam. Biar nggak terlalu panjang videonya. Nah, itu Semberudel ngono guys. Tapi dengar-dengar pernah kebakaran sih di dalamnya. Sekarang nggak tahu masih buka apa enggak. Oke, kita putar balik aja. Ya, Semberudel ini dulu masuknya sekitar 10.000 sih. Tapi aku nggak pernah main ke sini. Renangnya di daerah Kelampok dan di Penataran. Tahu. Dulu estimasinya sebagai anak asrama terlalu mahal. Kita nggak punya uang guys. Ya ini ke Masjid Ar-Rahman kita putar balik tadi. Nah itu kita nanti stop di tulisannya sebagai spoiler. Oke stop, ini di masjidnya. Ini Masjid Ar-Rahman Kota Blitar. Terdapat di Jalan Ciliwung. Kita review. Ini apa ya yang ngarani? Payung-payung seperti di Madinah sih. Kalau orang bilang, aku nggak pernah ke Madinah juga seperti apa. Cuma hampir menyerupai aja. Ini di Jalan Ciliwung, terus ini di masjidnya nanti. Nah ini di masjidnya. Nggak pernah sih aku belum masuk sih. Dan ini juga mau masuk. Kenapa itu ditutup guys? Oh dibuka. Kita salat maghrib di masjid sini. Oke. Nanti kita foto-foto. Kita stop aja ya videonya karena biar nggak lama-lama juga. Ini sudah 24 menit. Nanti kita di-upload di obrolan santai. Oke. Adminnya @lestarimuji269. Bye bye guys. Assalamualaikum.